Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 10 SMK. Coba di sini perhatikan ada ikan-ikan ya di terumbu karang. Segar sekali ya. Kemudian ini juga ada ya, mungkin di sungai atau suatu danau. Nah, di sini ada tempat wisata. Ada yang suka naik puncak. Nah, ini ada di daerah hutan ya. Nah, ini sudah tempat wisata. Baik, hal ini terkait dengan materi hari ini yaitu mengenai keseimbangan lingkungan ya. Nah, untuk SMK, IPA SMK kelas 10. Baik. Nah, coba di sini Anda perhatikan. Air terjunnya ya, indah sekali. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati, ya sumber daya alam hayati berarti apa? Daya tumbuhan ya, hutan yang meliputi flora dan fauna, maupun sumber daya alam non hayati. Kalau non hayati berarti ya selain dari makhluk hidup ya, misalnya ada minyak bumi, emas, dan batu bara. Kekayaan sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Nah, gimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara mengelola sumber daya alam tersebut dengan bijaksana. Kurangnya pengetahuan dan sikap yang kurang bijaksana dalam mengeksploitasi sumber daya alam dapat mengancam keseimbangan dan kelestarian alam. Nah, pengambilan sumber daya alam yang berlebihan juga akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Agar lebih memahami hal-hal tersebut ya, bagaimana kita menjaganya? Ayo kita pelajari mengenai keseimbangan lingkungan. Pertama, mengerti lingkungan. Pengertian lingkungan, sering mendengar lingkungan ya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Nah, segar sekali ya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya juga memerlukan lingkungan. Jadi itu apa pengertian lingkungan? Yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi dalam mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua ya. Masih ingat kemarin sudah dibahas. Ada lingkungan biotik atau yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, terdiri atas benda-benda yang hidup. Kalau yang A itu tidak biotik, tidak hidup, berarti abiotik, benda-benda yang tidak hidup. Seringkali lingkungan terdiri atas sesama manusia disebut juga dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar ya. Peranannya dalam membentuk suatu kepribadian seseorang. Ayo kita harus selalu menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, lingkungan hidup. Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup, bahwa lingkungan hidup adalah apa? Suatu kesatuan ruang dengan semua benda yang ada ya, dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Itu ya pengertian dari lingkungan hidup ya menurut undang-undang. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Ternyata di lingkungan hidup itu ada 3 unsur. Yang pertama jelas ya, unsur hayati. Ya, berarti yang hayat itu artinya hayat itu hidup, atau biotik, yaitu lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renek. Kebalikannya, kalau yang abiotik atau unsur fisik berarti unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda yang tidak hidup, ada tanah, air, iklim, udara, dan lainnya ya. Kemarin kita sudah membahasnya. Terus ada lagi unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia, merupakan sistem nilai gagasan dan keyakinan terhadap perilaku sebagai makhluk sosial.
Nah, kita akan membahas mengenai keseimbangan lingkungan. Suatu lingkungan sebenarnya memiliki kemampuan untuk mendukung kelangsungan hidup makhluk hidupnya. Lingkungan yang dapat mendukung semua kehidupan di dalamnya adalah lingkungan yang seimbang. Pengen nggak lingkungan kalian seimbang? Nah, lingkungan dikatakan seimbang atau nama lainnya adalah equilibrium apabila memiliki ciri-ciri. Apa saja? Lingkungan yang di dalamnya terdapat pola-pola interaksi ya. Kemarin sudah belajar ada arus energi, daur materi, rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia dan produktivitas. Nah, melalui pola-pola interaksi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami sehingga tidak akan ada organisme yang mendominasi. Sering ya, terlalu mendominasi kan bahaya terhadap organisme yang lainnya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya dikatakan seimbang itu apa? Lingkungan yang homeostasis, maksudnya apa? Ya, memiliki daya lenting, yaitu lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan alam ya, baik gangguan secara alami maupun buatan. Kalau yang selanjutnya, ya, ciri yang ketiga adalah memiliki daya dukung. Artinya apa? Lingkungan yang mampu mendukung ya semua kehidupan organisme karena dalam lingkungan terdapat berbagai sumber alam baik hayati maupun non hayati. Dan terakhir adalah cirinya biar lingkungan seimbang terbentuknya lingkungan yang klimaks ya, yaitu lingkungan yang banyak ditumbuhi pepohonan sehingga terbentuklah hutan ya. Nah, itu ya. Kemudian keseimbangan lingkungan bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan gangguan. Faktor yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua. Ada apa saja? Yaitu faktor manusia. Contohnya apa? Nah, faktor alami dulu ya. Ada dua faktor alami dan manusia. Kalau yang alami jelas ya karena adanya faktor alam, letusan gunung misalnya, banjir ya, tanah longsor, kebakaran hutan, kemudian gempa bumi dan tsunami. Nah, yang di faktor manusia terganggu keseimbangannya itu karena pembakaran liar ya. Pembakaran liar, pencemaran perusakan ya, misalnya terumbu karang ya, pembakaran hutan secara besar-besaran serta buang sampah secara sembarangan. Baik, itu tadi mengenai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Besok kita akan lanjutkan mengenai ya rusaknya keseimbangan lingkungan atau perubahan keseimbangan kok bisa berubah ya. Itu ada faktor manusia dan alami. Nah, besok kita akan bahasnya lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.